Negoro ke-8. Itu ada tambahan? Mas, Ya. kalau sosro diningrat tadi kan ada yang menggunakan gelar sosro diningrat, ada yang enggak ya? Ya. Nah itu kalau yang pakai sosro diningrat semua itu keturunannya atau enggak? Maksudnya ya. yang jadi patih berikutnya sosro diningrat berikutnya itu apakah pasti keturunannya karena Kalau namanya kok pakai sosro ya, diningrat? jadi kalau di Solo yang saya sampaikan tadi memang gelarnya beda-beda ya, Pak ya. Ada yang sosro diningrat, bukan biasanya teman-teman teh botol ya. Sosro diningrat. Ada sosro negoro. Itu memang dari terah sebenarnya tidak terah langsung ya, ada yang cucunya, ada yang keponakannya. Tetapi istilah apa ya, nedak ya namanya, dari ayahnya. Jadi ada yang sebelum jadi patih dia menjadi Bupati Nayoko, dia bergelar Yudo Negoro. Nah kemudian ketika beliau menjadi patih ikut nama ayahnya, jadi patih Yudo Negoro kayak gitu. Nah kemudian untuk nama tadi sosok 1, 2, 3 apakah keturunannya? Kalau yang sosok diningrat itu keturunannya. Tapi ada yang bergap, jadi 1 ke 2 itu jatuhnya ke cucu. Yang digunakan untuk kuda. Ada yang bisa baca mungkin? Ya, istal. Jadi ini kandang kuda. Jadi kalau teman-teman pernah ke Kamandungan ya, kalau dari Kamandungan belok kanan, di kanan jalan itu ada kandang kuda. Kandang kuda kemudian zaman berubah menjadi kandang mobil ya. Jadi Pak Kubono ke-10 punya mobil disimpan, ditaruh di garasi mobil di sebelah baratnya Masjid Paromosono. Itu kan ada pintu-pintu ya. Sebelumnya Sasana Mulyo. Ya, itu namanya gedokan. Itu hampir sama dengan bangunan ini. Namanya Gedong Kito Swandono. Gedong itu kan gedung. Kito Swandono itu dalam bahasa Sanskerta, Kito itu lebih ke, tidak akan membahas tentang tilangan ya di sini, tapi lebih membahas tentang tema kita, yaitu tentang kampung kepala tengah dari kejaksaan. Nih. Kemudian ada lagi, itu regolnya ya. Kemudian ketika masuk regol itu ada namanya Balai Harjo dan Balai Roto yang ada di belakang dari gerbang regol pintu masuk di Kepatihan. Yang kita nanti video di era sosro diningrat ke-4. Mungkin teman-teman bisa cek di YouTube, ada Bimo ya, betul sekali. Itu ada sebuah pendopo ageng, pendopo Kepatihan, dan di depan ini mobilnya sosro diningrat ke-4. Jadi kenapa sosro diningrat ke-4 itu sudah punya mobil? Karena kemarin kita menemukan angka yang cukup besar ya, seorang patih itu ada gaji bulanan sekitar kalau sekarang 300 juta. Mantap ya teman-teman. Nah, ini kendaraannya dari sosro diningrat ke-4. Ini beliau foto bersama Sinuhun Pakubono ke-10 di sebelah kanan saya ini. Ya. Pertanyaannya mobilnya di mana? Nah, kita juga belum tahu sampai saat ini. Bahkan mobilnya Pak Kubono ke-10 juga belum tahu ya Mas ya. Pastinya di mana? Di Belanda ya. Nggak bisa pulang. Nah, mungkin nasibnya juga sama dengan punya mobilnya. Jadi posisinya sama seperti ini. Kita sekarang berada di pelataran regol. Jadi regol ini ada di tengah. Kemudian ada Balai Harjo, ada Balai Roto. Nah kemudian baru pendopo ageng yang tadi teman-teman lihat dari foto, ada mobilnya dari sosro diningrat ke-4. Tinggal di sini nggak sih? Sosro, nah itu yang dari yang ke-4 ya. Nah, Radio Pustaka itu dari beberapa literatur dikatakan bahwa tempatnya bekas dari Panti Wibowo. Tapi kalau dari risetnya Solo Society, Panti Wibowo itu ada di sebelah kanan dari Kepatihan. Jadi Panti Wibowo itu di sebelah sini. Sementara Sosro Negaran itu letaknya di sebelah timur dari Kepatihan. Jadi
bangunan yang dulu jadi pahaman Radio Pustoko itu adalah bangunan dari Sosronegaren, bukan Panti Wibowo. Ya, kalau Panti Wibowo itu sebelah barat, kalau Sosronegaren itu sebelah. Dari kalau Eyang itu dari silsilahnya yang dulu kurang paham kalau saya. Kalau ibu saya dulu masih sugeng, mungkin lebih detailnya tahu. Kan ibu juga, so bapak juga gitu. Yang di sini itu yang asli di sini itu ini yang di Suwarno itu mbah saya dari ibu. Nah ibu saya itu putra barep dan tinggal di sini. Kalau yang lain-lain itu di luar kota. Sama di sini ada om juga sudah itu baru 1 tahun. Mungkin yang acara yang dulu pernah ada yang di sini itu mungkin masih ada om saya, om Jo masih ada. Itu tahun 2017 kalau Ya mungkin 2016 2017. Iya. Usia 4 tahun. Ini di 1840. Ya, sudah 100 berapa? Teman-teman bisa dibantu ya, 1845 berapa tahun? 107 berapa? Itu jadi selisihnya 100 sama hari kemerdekaan, tahun kemerdekaan. Ya itu karena ada menang tikus itu nggak sama saya. Membersihkan jadi enggak ini. Sing isot. Mereka sama Yudi. Geser-gesernya biar bisa jongkok di bawah. Selalu ada aja cerita. Mbak Emang berarti ya? Yang buyut ya? Dulu sempat masuk lewat ini siang, pagi menjelang siang semua. Jadi kita akan menceritakan salah satu pati. Tadi kan udah dijelaskan ya tentang sosok Diningrat 4. Lalu kita kali ini akan menceritakan tentang Patih Jayanegara. Kalau tempatnya Jayanegara ya. Ya. Jadi biasa kalau satu wilayah itu ditempati oleh salah satu tokoh, pasti belakangnya ditambahin kayak Mangkunegara jadi Mangkunegara. Sampai punya kandang. Patih Jayanegara itu adalah
Jauh nggak teman-teman dari SMP 26 tadi? Enggak ya? Kita muter-muter hampir, kalau kita hitung itu sekitar ya lumayan. Laweyan itu kita hampir sekitar 3 kiloan. Hubungan dengan Pakubono ke-6, terus kemudian nama. Kalau kampungnya namanya Kemasan. Kalau dalamnya namanya dalam Kemasan juga. Itu diambil dari nama salah satu prameswari, istri dari raja. Namanya DKM. Mas bukan Ida ya. Mas itu kan nama gelar, Mas. Karena namanya Kemasan. Kampungnya Kemasan karena tempatnya dari Ratu Emas. Dan dalamnya ini dalam Kemasan. Dan nanti detailnya bisa diceritakan. Bisa masuk ke dalam, bisa lepas alatnya. Jadi kenapa seorang permaisuri raja bisa tinggal di luar komplek Kegaton Kasimanan? Itu banyak cerita yang melatar belakangi. Keberadaan Lawi ini juga menjadi saksi fakta sejarah yang menunjukkan keterkaitan antara Keraton Solo dengan perjuangan Diponegoro. Jadi DKM permaisuri dari Pakubono 6 selepas suaminya diasingkan ke Ambon karena ketahuan bekerja sama dengan Diponegoro, kemudian dia dikeluarkan dari Kegaton dan tinggal di sini di komplek Kepatian. Dan kenapa DKM Emas bisa sampai di sini itu dikarenakan DKM Emas ini adalah masih keturunan dari Patih Sosrodiningrat kedua. Jadi istilah Jawa ini dipupuk seperti itu. Karena di keraton sudah kolega-kolega suaminya sudah dibersihkan oleh pemerintah kolonial, kemudian dia dipupuk dikembalikan ke Kepatian. Nah, pada waktu beliau ke sini itu dalam kondisi bobot, mengandung usia kandungan sekitar 2 bulan. Nah, anak yang dikandung itu kemudian menjadi satu tokoh raja yang fenomenal juga di Kasunanan, menjadi sosok pemimpin yang membuka dunia baru dalam kawasan politik Jawa. Direvitalisasi tapi itu aja bikin sanggar-sanggar kayak gini sekali kayak masih serem masih malam ini tuh mungkin diarahkan ke sana. Tiwas sikit tak pikir. Tak pikir kan jajan. Lah iya. Tapi kan itu loh mas. Tapi kan itu. Tak pikir jajan loh. Kayak gini. Kita mau request dari teman-teman. Istirahat dulu teman-teman. Kita lulus karya kita. Silakan duduk. Terpinggir Pak. Iya. Dari di belakang. Belum ditawar sih. Asli ini aku orang dengan Morio. Itu enggak apa toh? Apa sih ada burung dara? Oh, burung dara. Kalau kantor Kepatihan kan nggak sampai sini, cuman sebatas yang tadi kita kunjungi ke arah selatan. Nah ini di sebelah utara ada salah satu dalam lama dan itu ternyata masih kerabat dari Sosrodiningrat keempat. Pernahnya ada seperti apa?
bisa langsung dijelaskan oleh yang punya rumah sendiri. Tapi teman-teman tahu nggak kalau di sini ada rumah dalam Pangeran? Kalau apa Adipati Sosrodiningrat IV. Nah kebetulan Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV itu adalah putra dari Kanjeng Raden Adipati Sosronegoro. Jadi Kanjeng Raden Adipati Sosronegoro itu dimakamkan di Manang, di daerah Manang. Itu juga Bupati Dalem dulu. Terus putra bernama Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV, ya. Jadi Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV itu dimakamkan di Imogiri, berputra 9 ya Mas. Berputra 9. Ini nomor 3. Jadi yang saya itu Raden Ayu Kartotipuo itu adalah putri dari Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat. Itu ada 3 tipe arsitektur dan ornamen ya. Jadi di Solo itu ada namanya dalem ala Kasunanan, lalu ada arsitektur model kepatian, dan yang ketiga arsitektur Sodagaran. Itu banyak wilayah. Jadi kalau di Kasunanan itu lebih cenderung ke dominasi Jawa. Tapi kalau di Kepatian meskipun ada ornamen Jawanya, lebih didominasi ke model Eropa. Nah model Eropa ini turunannya nanti ada model Semarangan, model Oriental. Nanti kita bisa melihat beberapa di ornamen di dalam Kepatian itu model-model pecinan Semarangan dan Eropa. Nah, di tempat Mas Adi ini nanti kita bisa melihat di apa itu Mas namanya? Ya itu di petanya itu Peringgitan itu ada, nanti kita melihat di sana kepala singa Mas ya. Ada kepala singa yang menunjukkan pengaruh dari Eropa. Kalau Sodagaran itu seperti juga di Kepatian ada pengaruh dari Oriental dan Indis, bangunan-bangunan Kalang seperti itu. Dan kalau kita memperhatikan warna-warna bangunan di Kepatian itu ada 2 tipe juga. Ada yang warna kuning gading dan ada warna hijau. Itu karena menunjukkan stratifikasi sosial setingkat adipati. Adipati kalau benar kan juga adipati, itu juga dominasi warna hijau. Ini kalau doponya ini lebih ke dopo senior dalam hal bangunan dan juga semua yang berbau tentang keindahan dalam bentuk seni rupa. Itu di Keraton Kasunanan maestronya adalah Sosrodiningrat, yang notabene adalah adik dari Patih Sosrodiningrat IV. Dulu beliau juga tinggal di area timur Kepatian. Di sini masih ada Pak yang namanya Kampung Sosrodiningrat. Tapi di catatan buku Muhammadiyah, Mas Odi mungkin bisa menambahkan, itu di Kepatian Wetan itu dulu ada namanya Dalem Sosrodiningrat yang kemudian dipakai menjadi sebuah hotel, lalu digunakan oleh organisasi Muhammadiyah sebagai sekolahan. Ini udah ada Sepeong. Ini kan kuncup Sepeong. Masih enak kaget. Seni berbadan. Mereka itu adalah Jawa yang jadi sampai nanti di Kasunanan Surakarta itu ada bupatinya sendiri, Bupati Abdi Darmalang. Biasanya kayak gini, kalang gitu ya, apa yang kayak Jogja itu ya? Itu bisa Kalang. Kalang.
dari ini Mas. Dari Leicester. Berarti kan blok dari ujung sana kan ujung. Dulu mungkin pakai cetakan kali-kali. Iya. Itu kemuru. Oke, nah, tapi kemudian sampai dibom oleh tentara. Setelah mangkrak kemudian banyak vandalisme, ada yang dimaling KKE, kemudian patung-patungnya hilang semua. Nah, sampai kemudian berdiri SMKI dan kejaksaan dan seterusnya. Nah, ini mungkin teman-teman yang bisa lihat yang tersisa dari tanah patungan itu di bagian sini, pojokan Kepatihan Kulon. Jadi kalau masuk ini Krum sih. Bisa tak lereng ini. Iya. Itu mati. Besok gue lebih baik. Dan ini tiba-tiba mati. Atau enggak? Asli. Di sini. Oh, tek. Masih perlu pakai Mas. sudah tidak 2010 terakhir. Oh, lah iya kok. Ada bayangin. Ada Pak dipikir berarti baruan ini ya. Iya. Iya. Karena kejadian polusi sosial ini. Mana-mana. Awas jalan. Bagus banget. Silakan dilewati dulu foto-foto. Moga kita bisa dapat akses untuk masuk ke dalam remon. Nah itu dulu seperti saya sampaikan tadi di keseluruhan, arsitektur khas Kepatihan itu model utama seperti ini. Ini kalau orang umum nyebutnya model Semarangan, model apa sulur-sulur seperti itu. Nah kalau sulur Mataraman itu lebih seperti ini. Ini mirip dengan model-model tipikal Eropa ya. Ini ada inisial SDN, Sosro Diningrat. Jadi kita berada di privatum, tempat tidurnya Partai Sosro Diningrat 4. Jadi kita menemukan satu arsip di Keraton itu menjelaskan bahwa Museum Raden Pustaka, tahu Museum Raden Pustaka ya? Jadi dari itu kan awalnya di Kepatihan. Nah itu disebutkan pada waktu Partai Sosro Diningrat 4 memerintahkan pengumpulan apa ya modelnya arsiparis lah seperti itu untuk manuskrip dan semua artefak sejarah yang ditemukan di Projo Kasunanan itu untuk disimpan di sebelah barat
kamar tidur beliau. Jadi dulu di sini sampai sekarang masih ada bangunan gedung yang tadi tembus di pintu belakang itu sama di sini itu dulu tempat perpustakaan Radio Pustaka. Jadi di arsip itu dijelaskan bahwa sebenarnya sudah dibuka untuk umum saat itu, cuma orang-orang yang mau mengakses ke perpustakaannya itu selalu kewo karena harus melewati privat room-nya Sosro Diningrat, jadi lewat depan sini. Ini dulu los seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ini yang Pandisari untuk ini. Jadi dulu ini Ndopo, gerbang depan tadi yang kejaksaan, lalu pendopo, lalu belakangnya sini. Jadi untuk model arsitektur rumah Jawa yang ada terowongan dan petanen itu sudah hancur semua sekarang di SNKI ini. Nah itu orang kalau mau ke Radio Pustaka lewat depan sini kan pekewo karena di sini tempatnya Pate. Dan kemudian Pate Sosro Diningrat mengetahui hal itu, museum perpustakaan Radio Pustaka itu dipindah ke depan di samping kejaksaan yang sekarang jadi kantor baru itu. Itu Pate Sosro Diningrat bekerja. Nah ini ada petanya. Ini Pate Sosro Diningrat 4. Nah setelah museum perpustakaan dipindah ke situ, kemudian Pate Sosro Diningrat 4 ini membeli lahan di Siwedari, tempatnya Johannes Selar itu, dan kemudian dipakai untuk menjadi museum sampai sekarang ini. Nah ini Pate Sosronegoro. Jadi bangunan rumah ini sendiri dibangun di era Sosronegoro ini. Bapaknya Sosro Diningrat 4. Jadi Sosro Diningrat dengan Sosro Diningrat 3 adik bapaknya ini. Ini yang makamnya di mana? Di daerah Pantai Bintang. Nah ini GKR Mas, Permaisuri Kasubono dan rumahnya di sana. Tadi kenapa enggak? Kalau ini SNKI. Jadi Nah, ini jalannya. Kalau kita perhatikan di rumah-rumah kuno Kepatian itu lazim dipajang fotonya lukisannya Pakubono 9 dan Pakubono 6. Bukan Pakubono 10. Karena dua raja ini memiliki keterkaitan erat dengan Kepatian. Karena begitu besar hegemoni seorang Pate, maka ketika Raja Kasunanan di era Pakubono 10 sudah mulai bisa bergerak secara independen karena sudah memiliki banyak modal, maka terjadi perseteruan antara Sosro Diningrat 4 dengan Pakubono 10. Ketika Sosro Diningrat 4 pensiun dari Pate dan kemudian pindah ke Boyolali, beliau punya rumah di daerah Karanggeneng. Rumah ini sebenarnya sangat unik dan mewah, tapi biar menunjukkan semua penasaran, hari ini kita tidak perlu masuk, tapi lain waktu saja. Ya kalau enek opo-opo kan biasanya lemari. Dibuka udah bajunya ini lemari jadi kan Nah ini kamarnya Pate Sosro Diningrat. Oh ini pas Itu yang tadi saya sampaikan itu. anak ini. Gantian asli fotonya bagus. Asli original. Lantainya masih asli. Nah ini tas lantainya kan? Lantainya. Ini amping ini keren. Ini juga pintu ini kan ada. Gitu kan reaksi enggak belakangnya lemari terus dia masuk ke kamar sebelah
Jadi di kamar sebelah juga bentuknya masih seperti ini. Bener ya. Nah, bulat. Itu